Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menemani waktu beristirahat siang Anda hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan penyambutan atlet Paralimpiade peraih emas yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tadi pagi. Seraya menyampaikan apresiasinya, Presiden mengingatkan para atlet untuk kembali bersiap dalam ajang Paralimpiade Prancis 2024. Kemudian kita akan menyaksikan operasi siaga tempur oleh Komando Armada 1 di Laut Natuna Utara. Operasi ini dilakukan untuk penjagaan masuknya 6 kapal Cina yang sempat membuat para nelayan lokal takut untuk melaut di wilayah zona ekonomi eksklusif. Dan terakhir, berita baik dari Brebes yang saat ini tengah panen raya tanaman kacang hijau yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita saksikan ketiga beritanya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam olahraga. Presiden Joko Widodo menerima para atlet Paralimpiade Tokyo 2020 di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi 17 September. Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan ia dan seluruh rakyat Indonesia menyambut kepulangan para atlet Paralimpiade dengan gembira dan bangga, serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan para atlet yang telah berhasil meraih prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Kontingen Indonesia dalam keikutsertaannya pada Paralimpiade Tokyo 2020 mengirimkan 23 atlet dan mengikuti 7 cabang olahraga dengan hasil 2 medali emas dari cabang para bulu tangkis, 3 medali perak, 2 dari para bulu tangkis, dan 1 dari para angkat berat. Lalu 4 medali perunggu, 2 dari para bulu tangkis, 1 dari para atletik, dan 1 dari para tenis meja. Kepala negara menyatakan pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus kepada peraih medali 5,5 miliar rupiah kepada peraih medali emas, 2,5 miliar rupiah kepada peraih medali perak, 1,5 miliar rupiah untuk peraih medali perunggu. Bonus juga diberikan kepada atlet yang belum berhasil meraih medali beserta pelatihnya. Jangan lalai untuk mempersiapkan diri. Ingat, Paralimpiade di Perancis ini tinggal 3 tahun lagi, karena tahun 2024. Dan kita harapkan di Paralimpiade 2024 nanti kita bisa meraih medali dan prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan apresiasi. Jokowi berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi atlet maupun masyarakat Indonesia agar terus bekerja keras meraih prestasi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dengan perolehan tersebut, Indonesia berada pada peringkat 43 dunia. Posisi ini lebih baik daripada keikutsertaan pada Paralimpiade Rio de Janeiro, Brazil tahun 2016. Indonesia hanya mengirimkan 9 atlet yang mengikuti 4 cabang olahraga dengan memperoleh 1 medali perunggu dari cabang para angkat berat, serta menempatkan Indonesia pada peringkat 76 dunia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Inilah rekaman video yang diambil oleh nelayan tradisional di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Senin 13 September lalu. Dari rekaman tersebut terlihat paling jelas, kapal destroyer Kunming 172 bersama 5 kapal China tengah berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. Ancaman kapal China di Laut Natuna Utara ini mulai menguat sejak akhir Agustus 2021. Para nelayan lokal pun takut melaut dampak dari kapal perang China yang membayangi perairan Indonesia dan meminta perlindungan dari pemerintah saat mencari ikan. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah yang ditemui di Natuna pada Kamis 16 September memastikan kehadiran TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara. Operasi siaga tempur laut dengan mengerahkan 5 KRI dan 1 pesawat akan digelar pada Jumat 17 September guna menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan ZEE Indonesia. Selain itu, ia juga menyampaikan konflik di Laut Natuna Utara saat ini masih bergulir
sehingga memberikan dampak intensitas kehadiran kekuatan angkatan laut maupun Coast Guard negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut. Banyak kepentingan negara di sini. Ya, salah satunya garis batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam ini sampai sekarang belum ada kesepakatan. Pangko Armada menyatakan sikap tegas TNI Angkatan Laut di perairan ZEE Indonesia dan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Jerman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Musim kemarau bagi petani di Desa Rungkang, Losari, Brebes adalah musim yang sangat menguntungkan. Meski pengairan untuk pertanian sangat kurang, petani berhasil menanam dan memanen kacang hijau yang menjadi komoditi unggulan saat jarang hujan. Saat ini, harga kacang hijau di tingkat petani pada kisaran Rp15.000 per kilogram. Sementara hasil panen kacang hijau yang diperoleh bisa mencapai 12 kuintal per hektar. Kalau dibandingkan ditanami dengan palawija yang lain, menguntungkan mana, Pak? Dengan ini. Kacang hijau. Setahun berapa kali, Pak, ditanam, Pak? Ya, satu kali. Satu kali? Musim? Iya, kan satu 2 kali. Berapa kintal, Pak, per hektarnya bisa keluar, Pak, kurang lebih, Pak? Kali ya 12. 12. Tidak hanya para petani yang bisa menikmati saat panen raya kacang hijau, namun juga ikut dirasakan oleh kaum buruh di Desa Rungkang ini. Meski upah memetik kacang hijau tidak terlalu besar, hanya Rp35.000, tetapi bisa membantu warga yang terdampak COVID-19. Saat musim kemarau, dari luas lahan pertanian di Desa Rungkang seluas 630 hektar, 80%-nya ditanami kacang hijau. Luasnya tanaman kacang hijau ini sangat membantu ekonomi warga setempat. Kenapa masyarakat Rungkang kebanyakan menanam kacang hijau? Karena memang faktor air, Pak. Ya, tanaman yang tahan terhadap kondisi air yang memang sedikit dengan ada hujan, yaitu kacang hijau. Dan biayanya pun lebih murah untuk produksinya. Pada bulan September ini adalah bulan panen raya kacang hijau bagi petani Desa Rungkang. Dan dari hasil panen yang diperoleh, petani bisa menggunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari akibat dampak COVID-19. Dari Cirebon, Jawa Barat, Injang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, nantikan kami kembali pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Konsumsilah selalu makanan yang sehat dan bergizi serta multivitamin yang dapat menjaga daya tahan tubuh Anda semakin prima. Sampai jumpa.